kami kalau sampai ini dieksekusi dan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan, berarti kami juga merasa terzolimi. Kalau bapak-bapak mengatakan bahwa kami sama dengan yang lain, tempatkan hak yang sama. Itu permohonan kami. Artinya bahwa selama ini apa yang akan dilaksanakan kegiatan di Manisori ini sebetulnya kan tidak merugikan orang lain juga. Ini. Baik. Tahu nggak aturan di Kuningan sekarang? Kita balik kanan lagi aja. Mau pulang atau Kita mau balik gimana? kanan lagi aja. Pulang, udah pulang. Pulang. Mau pulang nggak? Mau pulang? Udah balik. Udah balik, nggak usah tanya ngomong. Balik. Anak-anakku pakai tameng tuh. Udah pulang. इस्लाम से ना भागो राहे खुदा यही है इस्लाम से ना भागो राहे खुदा यही है ऐ सोने वालों जागो शम्सु ज़ुहा Teman-teman semua, sekarang jam 2 pagi kita ada di Gah Utama Jalsa Salanah 2024. Harusnya tempat ini sudah penuh dengan orang-orang, tapi yang kita saksikan sekarang hanya beberapa orang saja yang sudah memenuhi Jalsah Gah. Orang-orang tertidur pulas. Tapi yang sangat menyedihkan adalah masih banyak para anggota yang tertahan bahkan harus pulang ke rumah. Ada yang tidak tahu mereka harus memilih jalan apa. Pasti harapan setiap anggota demikian besar untuk bisa sampai di tempat ini. Tapi kita nggak pernah tahu takdir Tuhan, takdir Allah Ta'ala. Kenapa malam hari ini menjadi malam yang sangat menyedihkan. Tidak setiap orang mungkin siap untuk bisa menghadapi malam hari ini. Ini peserta jalsah yang hadir rencananya mau ke Manisor, namun akses ke Manisor tidak bisa, sehingga mereka terpaksa harus menginap ya di luar di tempat parkiran yang oleh panitia siapkan. Mereka datang dari Kendari, ada yang dari Lombok, ya, ada yang dari Mataram, ya, ada yang dari Jawa Timur, Banyuwangi, Wonosobo. सब खुश्क हो गए हैं
जितने थे बाग पहले हर तरफ मैंने देखा बुस्तान हरा यही है हर तरफ में. Sehebat apapun dia memiliki pemikiran tentang suatu hal, tapi kalau itu bertentangan dengan sami'na wa ata'na, maka itu bukan perbuatan soleh, bukan perbuatan baik. Perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik, sami'na wa ata'na ini adalah Rasulullah SAW menggambarkannya demikian. At-ta'atu fima ahabba wa kariha. Terkadang ketaatan itu ada di dalam sesuatu yang kita sukai, yang kita senang, yang kita maui. Disuruh nikah, itu ketaatan fima ahabba. Dalam sesuatu yang kita sukai, mudah, tidak ada ujian keimanan di sana. Kadang-kadang kita itu harus taat kepada sesuatu yang tidak kita sukai. Kita harus taat kepada sesuatu yang sangat tidak kita harapkan untuk kita lakukan. Tetapi disitulah ujian keimanan kita yang sesungguhnya. Kita akan dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang taat atau tidak. Kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai orang yang soleh atau tidak. Hati kita ini baik atau tidak. Ketika kita dihadapkan pada ujian yang tidak kita sukai, kita harus taat. Taat yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mengharapkan sesuatu, disuruh menjauhinya. Ketika kita menginginkan suatu barang, disuruh meninggalkannya. Itulah ujian keimanan yang sesungguhnya. Tepat jam 2.30, saya baru mau istirahat, belum tidur sepanjang malam tadi. Karena harus memantau situasi apa adanya, harus memantau, harus selalu update tentang perkembangan yang ada apa adanya. Tetapi saya mendapatkan ujian yang sangat besar, ujian yang sangat luar biasa bagi saya, karena saya harus menjalankan sabda Rasulullah SAW bagian yang kedua. Saya harus menjalankan at-ta'atu fima kariha. Saya harus menjalankan suatu ketaatan pada sesuatu yang tidak saya sukai, yang sangat tidak saya sukai. Tetapi saya harus taat, karena itu juga adalah ketaatan dan itu juga perintah Rasulullah. Saya harus sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, tepat pukul 2.30 saya mendapatkan perintah शौकत या रब. saya minta dari Pak Amir agar kita melanjutkan jasa ini. Lalu Muhammad, saya sudah berusaha semaksimal bisa saya lakukan dengan tim sudah saya lakukan. Tapi di sini saya diuji untuk mentaati perintah yang jujur saja tidak saya sukai, tapi harus saya taat. Saya yakin mungkin kita semua merasa bahwa ini berat sekali untuk kita terima, tetapi ini adalah ujian keimanan kita. Kita harus menerima perintah ini untuk tidak melanjutkan jasa ini. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya मिटा दे मेरी
यही है इस्लाम से ना भागो राहे खुदा यही है ऐ सोने वालों जागो शम्सो ज़ुहा यही है ऐसो Rindu Bapak Jalsa. Lupa buat tahun. Ketemu dengan teman-teman jauh-jauh. Sekarang kan ketemu lagi. Ya tadi yang dibilang yang namanya ketaatan itu kita taat saat yang kita nggak suka. Iya, iya. Memang berat. Ya, sabar gitu. Sabar, terima aja. Ingat aja apa yang disampaikan Huzur, yang perjanjian Hudaybiyah kemarin, ya. Oh iya. Huzur sampaikan kan Rasulullah SAW terima tahun ini nggak bisa umroh. Iya. Karena beliau pikir ya mungkin bukan tahun ini. Padahal sahabat sangat bisa Iya. kalau mau memaksakan diri. Tapi beliau nggak mau. Beliau pilih ya tahun depan. Insyaallah. Ya, rupanya hadiahnya luar biasa, Fatah Mekah kan. Ya, kita nggak tahu. Kasih deh. Ya Pak, ya. Sabar ya. 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 Udah sampai di sini juga udah alhamdulillah ya, udah bisa Alhamdulillah. lihat Ketemu kayak yang- gini ya. Sebagian udah Walaupun cuma sedikit aja orang yang bisa kita temuin, tapi ya namanya suasana jalsa zaman dulu ya, rame, tahajud, Iya, doa, ya. Mendekatkan diri kepada Allah kan, itu jalsa mah cuma itu doang kan ya, nggak ada Iya, kita iya, makar-makar ke orang, Iya. makar ke negara, ngeganggu orang, nggak ada kita mah. Ya cuma sholat, Iya. kita cuma silaturahmi ya, mendekatkan satu sama lain, nggak ada yang selain itu. Iya. Ya, tapi ya itulah ya, kadang-kadang yang namanya hati manusia kita nggak bisa tahu ya Pak ya. Iya, iya. Yang jelas Allah sudah mencatat niat baik kita datang ke sini jauh-jauh, persiapan banyak ya, dengan harapan bisa ketemu sama saudara-saudara rohani. Allah sudah nyatat ya. Allah sudah nyatat niat baik kita. Kalaupun hari ini kita mendapatkan kenyataan yang pahit, yang sangat sulit untuk kita terima, itu bagian dari rencana Allah. Ambil hikmahnya aja, sabar aja. Terima kasih. Ya, banyak berdoa. Terima kasih deh. ना भागो राहे खुदा यही है ऐ सोने वालों. Seluruh jajaran panitia juga relawan telah berjuang sekuat tenaga untuk mensukseskan Jalsah Salana Nasional 2024. Segenap pikiran tercurah. Siang malam, para relawan bekerja semata-mata demi menyambut tamu-tamu Hazrat Masih Maud alaihissalam dari berbagai penjuru negeri. Peluh yang mengalir dari tubuh mereka menjadi saksi bisu tentang kesungguhan, juga perjuangan yang tak kenal lelah, yang coraknya takkan mungkin didapat di belahan bumi manapun. को कसम Waktu mau Jumatan, Beresin ini gimana perasaannya tuh Pak? aduh perasaan gimana ya? Udah kita yang kerjain, kita yang Iya. gimana tuh perasaannya? Ini biasa kalau bongkar ini juga nih, dibongkar ini saya yang masang.
saya bongkar, misalnya saya bongkar, ya Allah, kok gini ya, dipasang peribahasa dipakai belum sempurna, udah dibongkar lagi. Perasaan, aduh ya Allah, gimana itu perasaannya udah gak karuan dah. Udah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan jalan yang terbaik dah, gitu dah. Terbaiknya supaya gimana, itu. Tapi saya punya keyakinan gini, kalau masa jemaat saya yakin gini. Kalau nggak salah Amir sampai kata gini, Manisron sebagai pohon beringin berakar kokoh, ya, bercabang kokoh, rindang. Sekalipun kena angin, nggak mungkin roboh. Ada yang bilang gini, apakah ada pohon beringin biji jatuh tumbuh situ? Nggak ada kan? Kenapa tumbuhnya jauh? Memang kejadian begini, misalnya perkembangan kurang, tapi di daerah lain itu insya Allah itu perkembangan itu sekalipun di Maslon nggak seberapa, ya mudah-mudahan bisa berkembang pesatnya, tapi di daerah lain perkembangan lebih insya Allah. Karena pemberingin itu tidak ada biji jatuh bertumbuh situ. Saya belum pernah lihat pemberingin di bawah banyak anaknya tumbuh, belum pernah lihat. Tumbuhnya jauh-jauh. Itu insya Allah mudah-mudahan dengan adanya ini kita ambil hikmahnya aja. Mungkin Allah Ta'ala punya rencana lain ya, untuk kemajuan jemaat punya rencana lain yang jadi mudah-mudahan di daerah-daerah lain bermunculan Ahmadiyah baru ya, insya Allah, amin. Itu. Karena kondisi permusuhan yang dihadapi jemaat, khususnya di Pakistan dan di tempat lain, beberapa orang menulis kepada saya untuk menyampaikan argumen mereka, di mana mereka bersikeras bahwa alih-alih hanya menunjukkan kesabaran, jemaat seharusnya membalas. Kata mereka, kami sudah cukup lama bersabar. Seberapa banyak musuh menyebarkan kekacauan dan kekisruhan, kita pun harus lebih meningkat lagi dalam bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Inilah rahasia kesuksesan kita. Hadrat Masih Maud Islam telah berulang kali menasihati kita untuk melakukan hal ini, alih-alih melakukan pembalasan apapun. Memang harus diingat bahwa kita harus melanjutkan usaha kita dengan hikmah. Banyak dari pekerjaan kita dapat diselesaikan dengan hikmah. Oleh karena itu, adalah perlu untuk menempuh cara-cara hikmah. Jika setiap Ahmadi memahami tanggung jawab ini, banyak permasalahan akan terselesaikan melalui perilaku dan doa kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk bersabar dan memanjatkan doa. Dan semoga Dia memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk tersebut demi meraih keridhaannya. इस दी की शान शौकत या रब मुझे दिखा दे इस दी की शान शौकत या रब मुझे दिखा दे सब झूठ दी मिटा दे मेरी दुआ यही है सब झूठ दी मिटा दे मेरी दुआ यही है इस्लाम से ना भागो
राहे खुदा यही है ऐ सोने वालों जागो शम्सो ज़ुहा यही है ऐ सोने वालों जागो शम्सो ज़ुहा यही